Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di pagi ini melalui Renungan Harian Toraya edisi Rabu 6 April 2022. Mari teduhkan hati sejenak untuk bersama-sama menyembah Tuhan dalam kekudusan dan kemuliaan-Nya, dalam mensyukuri kasih dan anugerah yang kita terima. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pagi ini yaitu dari Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Injil Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Mari berdoa sebelum firman kita dengarkan. Kami bersujud di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau masih melayakkan kami untuk hidup dan untuk menyaksikan serta menikmati segala rancangan damai sejahtera yang Kau buat dalam dunia dan dalam hidup kami. Secara khusus dalam aktivitas kami hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami, yang akan mengajar kami bagaimana kami hidup di dalam segala aktivitas itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami, dan biarlah firman-Mu kami pahami dan menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan. Ampuni dosa kami Tuhan supaya kami layak untuk mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami sudah sedia untuk mendengarnya. Bersabdalah. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Lukas pasal 18 ayat 31 sampai 34. Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab Ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Kasih di balik cambuk Romawi. Kasih di balik cambuk Romawi. Cambuk atau cemeti adalah alat pukul yang biasanya lentur, yang berfungsi mengendalikan hewan ternak seperti kerbau, sapi, atau kuda, dan juga berfungsi untuk memperlakukan seseorang secara keras sebagai pelajaran bagi suatu perbuatan. Saudara-saudara, Injil Lukas di pasal ini menceritakan tentang penderitaan Tuhan Yesus yang harus mengalami penderitaan demi menyelamatkan umat manusia. Ia diolok-olok, dihina, dan diludahi. Bahkan tidak hanya itu, Yesus disesah dengan cambuk hingga mati di kayu salib. Peristiwa ini diberitahukan oleh Yesus sendiri sebelumnya. Cambuk yang digunakan dalam peristiwa itu adalah cambuk Romawi yang merupakan senjata mematikan. Senjata yang terbuat dari beberapa tali kulit yang diikat pada gagang kayu, di mana masing-masing tali dilengkapi dengan lempengan timah yang diikat pada jarak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa inilah pola kerja yang Allah lakukan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Pola kerja yang berkorban demi kebaikan umat-Nya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih yang sungguh
harus dengan kerelaan berkorban. Siap mengikut Yesus berarti siap untuk berkorban bagi sesama. Orang percaya banyak yang ingin mengikuti Kristus, tetapi tidak rela memberi dirinya bagi kebaikan sesamanya. Padahal yang Tuhan Yesus maksudkan adalah ketika kita menjadi pengikutnya, maka harus diikuti dengan kesiapan kita untuk melayani sesama. Sebab kemuliaan Kristus adalah kesiapannya menderita bagi kita, maka mari kita menjadi pelayan bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau sediakan bagi kami di pagi ini. Kami boleh diajak, kami boleh dipersekutukan untuk diam dan meneduhkan hati untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Kau menyapa kami, Engkau mengajar kami, dan Engkau menuntun kami bagaimana kami bisa menjadi sesama bagi orang lain. Kami dituntun untuk menyatakan kesaksian kami, untuk rela berkorban bagi orang lain, sama seperti Kristus yang sudah berkorban untuk kami. Kiranya firman ini Tuhan selalu menjadi dasar kehidupan kami di dalam melayani Tuhan, melayani sesama, dan di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Hari ini kami siap jalani. Kami mohon pendampingan Tuhan menaungi kami, memberi kami kekuatan dan kesehatan, sehingga semua yang kami lakukan Tuhan boleh kami alami di dalam kehendak dan anugerah Tuhan semata. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk setiap keluarga kami dengan segala persoalan dan pergumulannya, dengan segala harapan. Kami percaya bahwa Engkau lebih mengenal setiap kami, dan kami tahu bahwa Engkau sendiri yang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam hidup kami. Mampukan kami untuk mengerti Tuhan dalam usaha, pekerjaan. Kami percaya Tuhan sendiri akan memperlengkapi kami dengan kecukupan melalui jeripaya itu. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau selalu dipuji dan jemaat-Mu akan selalu bersyukur dengan berkat-berkat yang mereka terima. Berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, baik mereka yang sementara bertumbuh, sementara menjalani pendidikan, sementara bekerja dan mencari pekerjaan, semuanya itu tidak tersembunyi di hadirat-Mu. Ada doa, ada harapan dari semua keluarga. Kami percaya Tuhan, perjalanan hidup anak-anak kami telah Kau rancangkan rancangan damai sejahtera, sehingga kami selaku orang tua tidak akan diliputi oleh kegelisahan, kecemasan, atau kekhawatiran. Oleh karena kami semua akan menyaksikan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan melalui anak-anak kami. Berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Tuhan beri kekuatan. Kiranya doa, layanan, perawatan dari medis ataupun dari keluarga menjadi saluran berkat Tuhan. Juga berdoa buat saudara-saudara kekasih kami yang berduka. Tuhan hiburkan, karena sesungguhnya Engkaulah sumber penghiburan. Juga berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia, juga para janda, para duda. Tuhan, Engkau yang lebih mengenal mereka di dalam keterbatasan fisik, di dalam kesendirian, namun bersama Tuhan mereka tidak akan gelisah karena mereka merasakan dan mengalami bahwa ada Tuhan yang selalu mendampingi mereka, menguatkan mereka menjalani hidup dalam keberadaan mereka masing-masing. Bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh ditambahkan usianya
Kiranya sukacita itu akan menjadi suatu pujian syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini kami akan beraktivitas, kiranya kasih-Mu mengiringi kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan sukacita untuk bisa berbagi dan menjadi sesama bagi orang lain dalam kata dan tindakan. Untuk itu, pergilah, jadilah sebagai murid-murid Tuhan yang terus bersaksi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas.